Nah, kalau kita zoom lagi, kita perbesar lagi sekuensnya itu ya, kita perbesar lagi, ternyata dia bukan selama 20 menit muncul bertahan lenyap, tapi every second. Bagaimana hari ini? Oke atau babak belur? Hah? Oke ya? Waduh, yang oke lebih banyak nih. Kalau kita hari ini bisa lebih konsentrasi, kita akan bisa lihat tuh, rintangan batin kita itu gila-gilaan. Rintangan batin kita kan ada 5 ya. Mungkin Anda belum kenal istilahnya, tapi sudah merasakan 5 nih rintangan batin kita. Yang pertama, itu namanya adalah nafsu indria. Jadi 5 indera kita, termasuk pikiran, jadi 6 indera kita, itu selalu kejar yang menyenangkan. Kalau Anda lebih jeli, lebih konsentrasi, lebih fokus, Anda bisa lihat bahwa di setiap daripada aktivitas kita, mereka ada potensi untuk muncul. Ya kan? Contohnya ketika kita sudah duduk meditasi, tenang, nyaman, konsentrasi, kita mau lekati dia tuh, gak mau lepas. Begitu dia pergi, kita cari-cari, kok dia gak datang-datang lagi ya? Nafsu indera kita tuh dalam bentuk kita mencari sesuatu yang menyenangkan. Kalau yang kedua, itu namanya kebencian. Dia lawan daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah dia lekati atau dia cari yang menyenangkan. Kalau yang ini, dia tolak atau dia tidak suka terhadap sesuatu yang gak menyenangkan. Contohnya apa? Sakit di pinggang, di punggung. Kok di rumah kok saya meditasi gak merasa sakit ya? Kok di sini sakit? Iya, karena di rumah cuma 1 sesi atau 2 sesi. Di sini bersesi-sesi, terus menerus. Begitu muncul rasa sakit, kebencian bisa muncul. Ya kan? Yang ketiga, rasa ngantuk dan malas. Batinnya tadi seperti ketika mengamati objek seperti pegang belut yang licin. Lepas lagi. Lepas lagi. Badannya sampai ngantuk-ngantuk seperti ini. Ini rintangan. Mungkin kita belum kenal istilahnya, tapi kita udah merasakan betapa susahnya begitu mereka hadir. Ini baru 3 ya. 3 aja yang hadir aja ini ribet banget. Tapi kenyataannya dia ada 5. Yang ketiga ini, rasa ngantuk dan malas. Wah, ini tricky sekali loh. Kalau kita mau meditasi, selalu ada alasan. Nantilah, baru makan masih kenyang. Nantilah, masih pagi. Nantilah, masih dingin. Nantilah, masih panas. Nantilah, masih lapar. Dia muncul dalam bentuk membuat alasan-alasan. Ya kan? Begitu lagi duduk, kemudian waktunya jalan. Nantilah, masih nyaman duduk. Begitu waktunya duduk, masih jalan. Nantilah, masih enakan jalan. Dia muncul dalam bentuk kemalasan. Dan dia membuat kita nggak mau melakukan itu. Yang keempat nih, ini adalah gelisah dan menyesal. Restlessness dan juga regret. Jadi kalau kegelisahan itu dia mikirin yang akan datang. Kalau penyesalan dia mikirin yang sudah lewat. Kan pikiran kita dari pagi kan dikerjain dia doang kan. 2 ini kan. Kalau nggak mikir yang akan datang, ingat yang lampau. Sudah nginget yang lampau, diingat-ingat terus lagi. Wah, ini masih seru nih ceritanya nih. Terus, ya sudah, yang bermain itu ya bukan konsentrasi dan fokus. Yang bermain itu adalah rintangan batin kita sebetulnya. Yang kelima, keraguan-raguan. Muncul berbagai pertanyaan. Dalam 2 hari ini, ngapain saya jalan pelan-pelan? Kemudian lagi duduk, loh, ini punggung saya udah sakit, apa nggak sebaiknya saya berdiri aja nih? Loh, baru 30 menit. Tadi kayaknya saya meditasi udah lama banget deh. Kayaknya udah sejam. Keraguan-raguan itu muncul dalam bentuk apapun. Maka hari ini sebetulnya kalau Anda fokus betul-betul konsentrasi,
mengamati batin-batin yang jelek itu, dia muncul dengan berbagai cara. Menarik sekali sebetulnya. Dan saya yakin kita semua, satu di antara mereka masih muncul secara dominan. Apakah ngantuk dan malasnya, apakah kegelisahan dan penyesalannya, dan seterusnya. Dan maka hari ini Anda lihat betapa hebatnya kotoran batin kita. Yang padahal dalam keseharian dia nggak pernah muncul kan. Hanya ketika di sini dia muncul luar biasa. Di luar kita nggak pernah merasa ngantuk, malas, nggak pernah. Tapi begitu di sini disuruh duduk, untuk tegak aja sulitnya luar biasa. Di luar kita nggak pernah mikir, lah akan datang, lampau, akan datang, lampau. Dulu kan kita berpikir kalau orang yang pikirannya selalu banyak pikiran dibilang depresi. Ya kan? Anda datang ke sini pengen cari tenang, bukannya tenang malah depresi. Tapi itu kenyataannya. Nah, kenapa di sini sangat terlihat jelas? Karena Anda fokus mengamati satu objek. Di luar, panca inderanya dilepas, nggak diikat, dia dilepas sehingga pergi ke sana kemari begitu cepat, sehingga seakan-akan rintangan batin nggak ada. Padahal dia ada. Paham ya? Kita aja yang meditasi sekarang ini ya, yang lagi meditasi sekarang ini, frustrasinya luar biasa dengan pikiran sendiri. Bagaimana orang yang tidak meditasi? Cukup sulit bisa mengendalikan pikirannya. Terutama 5 rintangan batin. Permasalahan hidup kita ya 5 rintangan batin sebetulnya. Maka kita belajar nanti vipassana setelah ini. Tapi by the way, sebelum Anda nanti sharing, saya pengen sampaikan di bagian manapun kalau Anda punya pertanyaan, langsung diintervensi aja, diinterupsi aja. Nanti saya langsung jawab, ya. Saya punya pertanyaan, kenapa Anda atau kenapa kita harus praktek meditasi vipassana? Ada terpikirkan jawabannya? Iya. Sadar setiap saat biar bisa lebih cepat move on dengan apa yang kita terima. Saya sering dengar loh, untuk apa ya kamu meditasi? Untuk mengenal diri yang sejati. Tapi by the way belakangan ini saya berpikir kayaknya itu ada benarnya juga sih. Mengenal diri yang sejati. Kemudian ada yang bilang lagi, untuk bisa melihat dan juga menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Wah, ini tinggi sekali sebetulnya. Tinggi sekali. Tapi kalau saya tambahkan pertanyaannya, segala sesuatu apa adanya itu apa? Mungkin juga masih mengawang-awang. Kan kalau di sosial media kan banyak sekali ya. Untuk apa kita bermeditasi vipassana? Untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Pakai bahasa Inggris keren dikit. Seeing as it is. Pakai bahasa Bali, yata butang nyana dasana. Tapi sebetulnya mereka nggak betul-betul clear mengenai pemahaman sebagaimana adanya. Nah, beberapa bulan lalu saya diminta di Brawijaya untuk ngisi di kelas psikologi mindfulness. Saya bawakan topik mindfulness dan memory. Itu anak-anak S1, ada anak S2 juga. Kemudian mereka mikir, kalau meditasi mindfulness itu sebetulnya gampang, hanya nafas masuk, keluar. Akhirnya saya presentasi sampai 1 jam 40 menit ya, 100 menit sambil diskusi tanya jawab. Mereka langsung ngomong ke saya, kok sengejelimat itu sih teorinya? Sengejelimat itu teorinya. Dan dosennya bilang, ini memang materi bukan hanya untuk 2 jam pertemuan, tapi 2 semester katanya. Karena memang mindfulness itu kompleks sekali. Kayak kemarin saya singgung kan kepada Anda sekalian. Kemajuan Anda meditasi itu yang bisa saya kontrol, itu cuma bagian objeknya aja. Disiplin rules-nya aja. Tapi berbagai faktor yang lain-lain, banyak sekali. Itu terlalu banyak untuk dibahas. Makanya 6 hari ini setidaknya kita kenal nih nanti dengan Mahasi Method. Nah, Vipassana yang banyak dikutip dan banyak digunakan itu adalah Mahasi Sayadaw. Itu dari guru di Burma yang hidup di abad pertengahan 20, jadi sekitar 1960-an beliau sudah jadi biku. Tekniknya yang terkenal namanya raising and falling of the abdomen. Jadi seperti yang
bapaknya lakukan dan juga ibunya, itu naik turunnya perut di bagian abdomen. Ya. Nah, tapi beliaunya menamakan namanya adalah Vipassana method. Bahkan dikatakan sebagai New Burmese meditation method. Jadi benar-benar adalah metode meditasi yang baru di Burma. Ya. Tapi begini, kenapa kita sampai belajar meditasi Vipassana? Nah, itu adalah jawabannya untuk menemukan diri yang sejati, kemudian kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Itu sebetulnya kata-kata yang hanya satu kalimat tapi tinggi banget maknanya. Ya. Diri yang sejati, kemudian juga melihat apa adanya itu adalah yang bagian paling kanan. Yaitu adalah segala sesuatu sebetulnya tidak indah, asubha, ugliness. Kemudian segala sesuatu itu adalah dukkha, penderitaan. Segala sesuatu itu adalah impermanence, anicca. Yang keempat itu adalah segala sesuatu itu adalah bukan milik kita, bukan saya, anatta. Cuman kotoran batin kita itu yang tadi saya sebutkan 5 rintangan batin itu dia licik. Liciknya dia begitu muncul ke permukaan membuat kita itu melihat sebaliknya. Nah, maka hampir dari kita semuanya hidup itu dalam semacam ilusi. Jadi kita punya persepsi, oh enggak kok, tubuh jasmani saya ini segala sesuatu itu sebetulnya tidak menjijikan, tapi indah. Sering ada ceritanya, narasinya begini. Kalau memang tubuh itu indah, indahnya itu sebetulnya hanya ketika mereka pada tempatnya. Kalau sudah tidak di tempatnya, itu sudah tidak indah lagi. Contohnya apa? Kulit kita. Kalau lihat begini kan kulit kita, wah, kulit saya jelek sih. Tapi kulit Anda mungkin yang mulus, wah, kulitnya bagus, putih, kemudian licin gitu kan. Tapi ini hanya indah pada tempatnya aja. Hanya indah ketika pada tempatnya. Bagaimana kalau dia dibalik? Yang dalam di luar, yang luar di dalam. Seram ya, menjijikan ya. Terakhir saya nonton film The Substance itu. Nah itu menjijikan tuh. Dia bagian tubuhnya tuh yang dalamnya tuh dikeluarkan semuanya. Menjijikan. Baru saya lihat manusia tuh di seperti itu. Tapi ini adalah hanya indah pada bagian tempatnya. Ini baru kulit loh ya. Kalau Anda lagi makan, misalnya di bakso, kemudian di bakmi yang Anda sukai, tiba-tiba rambutnya yang bagus itu jatuh ke bakso atau ke bakminya. Kira-kira mau makan nggak? Masih lah ya, rambut sendiri ya. Kalau rambut yang di sebelahnya kira-kira masih mau makan? Mikir lagi ya, kayaknya jijik deh, gitu kan? Itu baru rambut loh, belum gigi ya. Kalau lagi makan giginya copot ke bawah, masuk ke bakso. Hah? Loh, belum pernah lihat ya gigi copot ke bakso ya? Itu namanya gigi loncat loh. Itu menjijikan, maka gigi yang indah itu hanya ketika pada tempatnya. Nah, kita itu tertipu dengan mereka. Oke? Nah, apa yang dikatakan sebagai hidup ini, perasaan kita itu, kita menganggapnya, wah perasaan saya ini happy, hidup saya nggak ada penderitaan sama sekali. Kita merasa kalau kita udah punya uang banyak, kemudian kita punya kesejahteraan secara sosial, kita merasa hidup kita bahagia. Tapi coba suruh datang ke sini, duduk bersama Anda, itu juga sulit untuk menemukan kebahagiaan. Karena duduk sebentar, pantatnya sakit. Duduk sebentar, pinggangnya sakit. Hal-hal yang menjadi faktor eksternal mendukung kebahagiaan dia sudah tidak berperan lagi di sini. Maka kita akan melihatnya sebagai dukkha. Jalan, penderitaan. Duduk, penderitaan. Makan pelan-pelan. Aduh, ini kok penderitaan semua. Apalagi kalau udah makan, sambalnya banyak. Disuruh kunyah 30 kali. Rasanya nggak ada yang enak, semuanya pedas semua. Kan penderitaan. Nah, kenapa kita tuh sampai nggak bisa melihat mereka sebagaimana adanya? Karena kita ini melihatnya itu tidak seperti dalam keadaan meditatif. Keadaan meditatif itu kita melihatnya tuh layer by layer, satu persatu, ya kan? Tapi kalau dalam keseharian kita nggak lihat dia sebagai layer by layer, tapi ya udah sebagai saya yang makan, saya yang jalan, saya yang duduk, saya yang bicara. Ada kata saya, aku, atau diriku di situ.
atau bahkan milikku. Nah, maka ini membuat kita ini sulit untuk bisa melihat sebagaimana adanya. Ya. Nah, yang ketiga, Anda kan bisa lihat ya, ketika Anda duduk mengamati pikiran Anda sendiri, wih, kesadaran begitu cepat. Tadi pikiran tenang, sekarang benci, kemudian jadi marah-marah, kemudian jadi jengkel, jadi bosan, jadi takut. Tidak ada yang salah dengan itu semua, Ibu Bapak. Gak ada yang salah dengan pikiran Anda. Itu alamiah. Begitu Anda duduk, merasakan tidak konsentrasi, Anda jengkel, itu alamiah. Gak ada yang salah. Nah, tapi itu Anda sedang dipertontonkan sebagaimana adanya. Bahwa pikiran Anda itu setiap saat itu berubah. Tidak ada yang kekal. Cuma kita merasa seakan-akan pikiran saya yang kemarin atau yang seminggu yang lalu dengan yang sekarang itu sama. Hanya ketika dalam keadaan meditatif kita melihat muncul, kemudian dia tenggelam. Muncul, tenggelam. Barulah kita bisa tahu, oh ternyata saya yang kemarin dengan saya yang sekarang itu sudah berbeda sekali. Apalagi Anda lihat saya di sini kan. Kemarin saya ceramah di jam yang sama, dan sekarang di jam yang sama. Bajunya aja yang beda kan. Wajahnya kurang lebih seakan-akan Anda melihatnya sama. Padahal ini sudah berbeda semua tuh. Secara mental dan fisik berbeda. Nah, itu yang mau kita perhatikan. Nah, yang paling fundamental dalam ajaran Buddha itu adalah melihat yang nomor 4. Maka nanti ini nggak ada maksud menyinggung siapapun, tapi nanti maka Anda akan mengetahui di Buddhis itu tidak ada causa prima. Karena mereka kehidupan manusia, makhluk hidup itu adalah ditentukan dari banyak faktor, bukan faktor satu. Nah, di Buddhis itu kita pengen lihat itu. Ya. Nah, ini yang kita praktekkan kan sebetulnya. Kalau kita dalam praktek meditasi, kita melihat tuh, kita tahap permulaan seperti yang kemarin saya sampaikan. Duduk yang nyaman, pinggang yang lurus, punggung yang lurus gitu kan. Nah, kemudian kita ini kemarin atau hari ini, itu kita masuk ke bagian yang kanan warna biru. Apa itu? Ya kita mengembangkan dalam bentuk ketenangan dan konsentrasi, itu namanya meditasi samatha bhavana. Nah, dalam kita mengembangkan konsentrasi, untuk mencapai konsentrasi seperti upacara yang dekat dengan konsentrasi yang dalam, kemudian apana samadhi yang menjadi tujuan konsentrasi itu, atau pengembangan meditasi itu, ini ada penghalangnya, 5 rintangan batin, niwarana, yang tadi disebutkan. Maka tugas Anda dalam sehari atau dari kemarin, itu adalah menekan mereka. Maka saya sampaikan kemarin, begitu Anda latihan meditasi ketenangan, apapun yang bukan objek, abaikan. Hanya fokus pada satu objek. Karena 5 rintangan batin yang jelek-jelek itu tidak kita butuhkan. Dia adalah pengganggu, rintangan. Nah, sementara kalau kita praktek meditasi, sisanya mulai dari hari ini sampai besok dan seterusnya, itu adalah kita mau menuju ke bagian yang warna orange, namanya Vipassana Bhavana. Jadi ini adalah 2 percabangan meditasi yang berbeda. Ya. Tapi kalau kita latihan samatha bhavana, dia menjadi pendukung untuk kita praktek Vipassana. Itulah kenapa 2 hari ini kita latihan meditasinya persiapan. Nah, maka di dalam praktek meditasi Vipassana, itu tujuannya bukan mengembangkan ketenangan atau konsentrasi lagi. Tapi dia adalah untuk apa? Untuk mengatasi yang berkaitan dengan tadi. 4 kekeliruan tuh. 4 kekeliruan pikiran kita. Yang disebut sebagai Vipallasa Dhamma itu. Nanti ujung-ujungnya kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian yang mana bebas dari penderitaan secara fisik dan mental. Nah, dalam kesucian itu nanti dibedakan jadi 4. Mulai dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Semuanya nggak bicara tentang agama apapun, tapi dia adalah bicara tentang kotoran batin, kilesa yang kemarin disebutkan. Jadi tugas kita meditasi itu bukan hanya cari ketenangan, tapi mengatasi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Hanya itu. Nah, maka Anda sekalian ketika mau praktek meditasi Vipassana, saya sangat sarankan untuk mengetahui dulu apa makna dari Vipassana itu. Jadi meditasi Vipassana atau insight meditation itu adalah sebuah latihan mengamati proses batin dan jasmani. Jadi kalau yang kemarin, itu kan kita abaikan yang bukan objek. Kalau sekarang, abaikan semuanya, perhatikan semuanya,
apakah itu buruk maupun yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamati proses batin dan jasmani yang terus berlangsung saat demi saat dengan kekuatan dan kesadaran perhatian penuh. Nah, maka nanti tujuannya adalah pandangan terang, pengetahuan sejati, insight kita bisa muncul. Insight-nya tentang apa? Bukan tentang apa-apa, tapi tentang proses batin dan jasmani. Itu insight-nya. Jadi tidak ada hal yang mistis ketika kita praktek meditasi vipassana. Ini penting disclaimer di awal supaya Anda nggak merasa nanti mistis apa yang muncul ya. Apa setelah nanti bisa meditasi vipassana bisa melihat nomor togel? Enggak. Itu cukup dengan meditasi ketenangan sebetulnya. Tapi kita nggak praktekkan ya. Nah, maka nanti akan muncul pemahaman tentang kehidupan yang sesungguhnya. Maka tadi di awal tadi saya bilang menemukan diri yang sejati, kayaknya ada betulnya juga. Meskipun saya nggak tahu itu kata-kata dari mana sebelumnya. Nah begini, kalau kita mau praktek atau mau belajar meditasi vipassana, maka saya referensikan 4 buku ini. Ini yang saya baca ketika merangkum, menyampaikan terkait dengan meditasi vipassana. Ini semua bukunya dari Mahasi Sayadaw. Ada Satipatthana Vipassana, kemudian yang terpenting itu adalah A Discourse on the Anatta Lakkhana Sutta. Itu adalah belajar tentang anatta ya, tanpa diri. Kemudian yang untuk pemula ini cocok Practical Insight Meditation, dan kalau yang mau sedikit middle dan juga advance, Manual of Insight. Nah ini 4 buku yang saya referensikan. Jadi Raising and Falling of the Abdomen itu metodenya dari Mahasi Sayadaw. Itu adalah sebetulnya singkatnya begini. Para praktisi itu fokus pada sensasi di naik turunnya perut sebagai objek utama, primary object. Tapi seketika dia mengamati primary object, dia juga menjadi alert dan sensitif terhadap secondary object, objek kedua. Secondary objeknya apa? Sensasi secara jasmani dan juga sensasi secara atau fenomena secara pikiran. Makanya, misalnya ketika tadi atau kemarin kita meditasi nafas masuk, keluar, muncul sakit, abaikan. Masuk, keluar, muncul suara, abaikan. Masuk, keluar, muncul pemikiran, abaikan. Muncul ingatan, abaikan. Sekarang, apapun yang muncul bila dia dominan, perhatikan. Nah, biasanya pikiran kita tricky. Yang diperhatikan hanya yang nggak enak biasanya. Kalau sakit, diperhatikan. Kenapa diperhatikan sakitnya? Supaya cepat hilang. Iya kan? Padahal itu manifestasi bentuk lain daripada kebencian. Kita memperhatikan seakan-akan bijaksana. Tapi sebetulnya itu ada kebencian di dalamnya. Kita nggak mau merasakan sakit lama-lama. Makanya dia pengen memperhatikan sakit supaya sakitnya hilang. Padahal meditasi vipassana, diperhatikan rasa sakitnya. Nggak peduli sakitnya hilang atau enggak, yang penting diperhatikan. Maka nanti ujung-ujungnya apa sih tujuan daripada praktek meditasi vipassana ini? Munculnya yang namanya kesadaran dan kesabaran. Kesabaran apa? Kita punya toleransi yang besar terhadap bahkan sesuatu yang nggak menyenangkan. Makanya tadi ada yang bilang sadar setiap saat membuat saya bisa move on dengan cepat. Karena dia punya batas kesabaran yang semakin lama diperluas dan diperlebar. Oke lah, ini nggak menyenangkan, saya akan terima, move on terus. Itu salah satu bentuk daripada hasilnya. Tapi kita mau praktek secara formal, setiap aktivitas yang detil kita perhatikan. Siap ya? Tarik nafas dalam. Meditasi yang tenang-tenang aja. Capek rasanya, pinggangnya sakit, apalagi ini mengamati apa adanya. Saya jadi ingat salah satu kalimat ya, no pain, no gain. Kalau nggak sakit, itu nggak dapat apa-apa. Jadi kayak misalnya Samanera, itu kan mereka ketika menjalani kehidupan Samanera, mereka harus menjalani namanya Samanera Sikha. Samanera Sikha, latihan sebagai Samanera. Itu isinya ada 10 peraturan utama, kemudian ada yang tambahan 10, kemudian ada 5 yang berikutnya. Jadi 25. Tambahan lagi 75 jadi 100. Nah, itu dikatakan sikha. Bahasa Sanskritnya namanya siksa. Siksa betul. Siksa.
Jadi kalau orang mau berkembang, dia harus disiksa. Kalau nggak disiksa dengan aturan itu, dia nggak akan berkembang. Nah kita juga begitu, setidaknya kita nih disiksa. Dengan apa? Dengan 8 aturan moralitas kan? Tidak membunuh, tidak mencuri, kemudian tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras, tidak makan lewat tengah hari, tidak menggunakan perhiasan dan seterusnya, wangian. Kemudian tidak tidur di tempat yang mewah, yang tinggi. Itu namanya siksa. Berarti Anda datang ke sini siap untuk disiksa. Bener kan? Lo Anda udah terima lo dari awal. Nah, siksa itu makanya no pain, no gain. Jadi makanya nanti ketika Anda bermeditasi vipassana itu adalah siksa yang levelnya lebih tinggi. Jadi kalau yang sifatnya tadi 8 aturan moralitas, itu namanya sila siksa. Disiksa secara moral. Kalau yang kedua, namanya adalah samadhi sikha. Disiksa secara konsentrasi. Anda latihan secara konsentrasi. Kapan latihannya? Ya dari kemarin. Anda sudah disiksa kan pikirannya kan? Supaya Anda bisa konsentrasi, mengatasi 5 rintangan batin. Itu disiksa. Nah, mulai hari ini sampai berikutnya, Anda latihan di tahap yang terakhir. Namanya panya siksa. Yaitu adalah disiksa atau latihan secara kebijaksanaan. Nah, fundamental ajaran Buddha itu 3 aja. Nggak ada yang lain. Latihan moral, konsentrasi, wisdom, kebijaksanaan. Nah, maka Anda harus praktek meditasi vipassana. Bagi yang Buddhis utamanya, harus belajar vipassana. Kenapa saya sangat, sangat mendorong orang tuh praktek meditasi vipassana gitu ya. Terutama yang Buddhis. Karena kadang-kadang terlalu banyak alasan gitu ya. Mereka merasa, terlalu sulit, gak punya waktu dan sebagainya. Menurut saya, bertemu dengan ajaran Buddhis itu sulitnya minta ampun. Luar biasa sulitnya. Karena saya sendiri bukan dari Buddhis, saya belajar dari agama yang lain, kemudian saya belajar vipassana ini. Dari buku-buku tadi, kemudian praktik dan sebagainya. Dan saya merasa sayang banget ajaran ini kalau nggak dipraktekkan. Makanya kepada anak-anak yang muda, remaja, bahkan yang dewasa, vipassana ini adalah seumur hidup harus dilakukan sekali. Ya, jadi harus Anda disiksa seumur hidup tuh sekali setidaknya. Atau disiksa seumur hidup juga nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi ringkasnya gimana? Saya kasih briefnya dulu deh, singkatnya dulu ya. Jadi kalau kita mau praktek meditasi vipassana, singkatnya duduk dengan posisi yang nyaman seperti kita biasanya. Ya, rilekskan bagian tubuh kita secara keseluruhan. Kemudian kita harus objek primernya apa? Kalau objek primer kita itu adalah nafas, kita perhatikan nafas. Kembung kempis perut itu diperhatikan. Cuman objek primer yang kita perhatikan berbeda dengan yang kemarin dan hari ini. Kenapa? Kalau hari ini kan kita hanya fokus kembung kempis, in out, masuk keluar, masuk keluar. Itu objek untuk meditasi ketenangan. Itu konsep. Yang Anda meditasi 2, 3, 4, 5 jam, nggak bangun pun, objeknya nggak pernah berubah gitu-gitu aja. Tapi dalam meditasi vipassana, objeknya itu bukan konsep, tapi dia realitas hakiki. Apa yang dikatakan realitas hakiki? Ya apa adanya. Jadi begitu Anda merasakan nafas, itu yang dirasakan sensasinya. Panas ketika masuk, kemudian ketika keluar terasa hangat. Berikutnya apakah panas lagi? Belum tentu. Berikutnya ketika keluar apakah hangat lagi? Belum tentu. Nah, itulah yang disebut sebagai mengamati sensasi daripada objek primer itu. Sehingga antara satu momen ke momen yang lainnya, objeknya tidak mungkin sama. Paham ya? Kalau Anda lagi jalan, kanan, kiri, angkat, letak, dorong, letak, itu meditasi ketenangan. Begitu Anda lakukan itu konsep. Kanan, kiri, angkat, dorong, letak, itu konsep penamaan. Yang mau dilakukan sampai berjam-jam, dia nggak akan berubah. Tapi begitu Anda rubah pemahamannya, mengamatinya untuk sensasi daripada telapak kaki ketika menyentuh lantai, ketika diangkat, itu baru realitas hakiki. Karena ketika diangkat, ada rasa dingin, ringan,
ya kan? Begitu didorong ada rasa seperti dorongan atau seperti berat. Ketika diletakkan ada seperti rasa hangat, berat, dingin, dan seterusnya. Nah, begitu kita mengamati itu namanya kita sedang berwipasana. Jadi objek primernya sudah berbeda dengan meditasi ketenangan. Anda sudah nggak bisa lagi meditasi wipasana dengan objek yang meditasi ketenangan. Dia harus dirubah persepsi pemikirannya. Masuk keluarnya nggak dicatat. Tapi yang dicatat itu adalah sensasinya. Jadi sensasi itu kan dia akan berubah setiap saat, setiap waktu. Ya kan? Kalau ketika makan, Anda kan kunyah. Itu konsep. Konsep kan? Tapi begitu Anda makan, rasakan sensasi dari setiap gigitan, kunyahan. Itu realitas hakiki. Realitas yang sejati. Dari situ Anda bisa punya pemahaman, oh makanan yang saya makan ini bukan lagi bentuknya pizza atau sayur daging lagi. Tapi dia hanya 4 unsur materi. Unsur padat, unsur angin, unsur air, dan juga unsur api. Apinya apa? Panas dan dingin. Airnya apa? Cairan. Tanahnya apa? Bukan tanah betulan ya. Tanahnya apa? Ya berat, kasar, halus, ringan. Itu tanahnya. Kemudian anginnya apa? Ya ada udara. Nah di setiap dari seluruh bagian tubuh kita tuh ada 4 unsur itu. Internal, eksternal ada. Oke ya. Nah nanti sebagai pemula kita harus menggunakan pencatatan. Pencatatan bagaimana? Ya mencatat dalam mental itu penting supaya pikiran kita selalu pada objeknya. Tapi ini udah mencatatnya adalah sensasinya. Bisa dipahami ya. Jadi ketika Anda berdiri, apapun yang bukan bagian dari berdiri, abaikan kan sebelumnya. Tapi ketika berdiri ada angin di bagian wajah, terasa dingin nih. Dingin itu realitas hakiki. Catat. Dingin, dingin, dingin. Lenyap dia dinginnya, berubah jadi panas, catat lagi panasnya. Sehingga objeknya kalau yang tadi cenderung dia monoton, satu terus menerus, yang sekarang dia akan selalu berubah setiap waktu, setiap saat. Paham ya? Nah, itu objek primernya. Tapi nanti akan ada selalu objek sekunder yang muncul. 5 rintangan batin yang kita abaikan hari ini dan kemarin, dia menjadi objek meditasi kita. Siap ya? Kasih tulisan di pikirannya, jangan masuk. Makanya untuk kita bisa peka terhadap 4 unsur jasmani kita harus latihan konsentrasi dulu. Makanya terhadap nafas masuk keluar ketika duduk, kita sudah latihan sampai 4 tahap tadi. Ketika meditasi jalan, kita sudah latihan sampai 3 tahap. Ketika makan, kita udah belajar makan dengan pelan-pelan. Itu penting sekali. Supaya bisa peka. Kalau kita nggak latihan secara seperti begitu, kepekaannya nggak akan terlatih. Makanya yang hari ini sakitnya luar biasa, ngantuknya luar biasa. Ini hari ketiga ya. Besok keempat. Bertahanlah hari ini. Akan ada hari cerah besok. Serius, biasa hari keempat itu adalah hari ketika ngantuk hilang, sakit tidak terasa lagi. Iya. Itu kalau yang serius. Kalau yang nggak serius, lanjutkan lagi. Nah, kalau yang nggak tahan, dia ambil kunci mobil langsung balik. Nah, objek yang sekunder ini diperhatikan hanya ketika dia dominan. Kalau cuma sekelebat itu jangan diperhatikan. Hanya sebagai background-nya aja. Tapi kalau dia di background ini sangat jelas, seperti yang saya sampaikan kemarin, maka dia diperhatikan. Bukan diabaikan. Contohnya apa? Kemarin kan Bu Intan tanya. Lagi ngamatin nafas masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar. Kandung kemihnya penuh.
Tapi belum 30 menit. Maka harus diperhatikan. Kira-kira mampu nggak bertahan sampai 30 menit? Kalau nggak mampu, pelan-pelan berdiri langsung ke toilet. Kalau mampu, ya tahan. Karena dulu saya pernah mengalami itu. Kalau dulu kita meditasi, bisa nggak bisa, duduk wajib 1 jam. Kita meditasinya begini, pembimbingnya jalan di samping kita. Waktu itu saya masih coba full lotus kakinya. Full lotus, baru 30 menit pembimbingnya masuk, jalan di pinggir kita itu. Mau gerak malu, nggak gerak sakit. Kebetulan kandung kemihnya penuh. Tapi saya pikirkan lagi, kira-kira mampu nggak bertahan sampai 1 jam. 45 menit muncul lagi pemikiran, kandung kemihnya penuh sudah. Sakitnya udah nggak tertahankan. Bertahan lagi sabar. Akhirnya bisa 60 menit. Iya, tapi jangan sering-sering. Nah, itu adalah sensasi tubuh dan juga fenomena mental harus diperhatikan. Paham ya fenomena mental ya? Apa aja? Perasaan, ingatan, pemikiran, kesadaran. Oh, nanti ada perasaan, perasaan senang, perasaan tidak senang, perasaan netral, amati mereka. Jadi jangan yang nggak enak doang yang diamati, supaya dia cepat pergi. Perasaan yang enak pun, begitu kita meditasi vipassana, dia harus di take note, diamati. Untuk apa? Supaya kita bisa melihat dia muncul dan tenggelam. Jadi meditasi vipassana ini mengantarkan kita supaya kita bisa objektif melihat segala sesuatu yang enak atau yang tidak enak atau yang netral, hanya sekedar muncul kemudian dia lenyap. Objektif, nggak boleh subjektif lagi. Subjektif artinya apa? Yang bukan objek nggak mau saya amati, itu subjektif. Tapi kalau objektif, apapun yang muncul secara dominan saya perhatikan. Yang enak atau yang tidak enak. Kenapa ini saya tekankan? Karena biasanya kita sebagai yogi, kalau lagi sakit itu dicatat. Pas lagi konsentrasi dinikmati. Bener kan? Itu alamiah sudah. Tapi secara nggak langsung itu rintangan batin. Maka guru meditasi, kalau lagi interview ya, saya sudah sampai hafal tuh. Kalau lagi interview jawabannya sampai hafal saya. Karena kan saya yang terjemahkan kan. Cerita yoginya misalnya, wah Bante saya rasakan tenang, lihat cahaya. Kemudian saya bisa seperti terbang, nyaman sekali, pikirannya bergembira, serasa seperti 2 jam. Gurunya tinggal jawabnya gampang. Be aware. Take note. Dulu kita mungkin jengkel dengar kata-kata itu. Loh, kita ini udah berjuang mati-matian cuma disuruh kayak gitu doang. Mendapatkan konsentrasi sulit cuma disuruh sadari, amati. Kenapa begitu? Karena kita nggak boleh melekat dengan yang menyenangkan atau bahkan yang tidak menyenangkan. Tapi by the way saya nggak mau jalan di sebelahnya ya, ngeri juga. Nah, bisa diamati yang dominan yang mana? Kalau suara itu terus-menerus muncul, dicatat suara. Jadi mencatatnya gimana ya? Mendengar, mendengar, mendengar. Sehingga di momen itu kebencian nggak muncul. Tapi kalau sudah kebobolan, kebenciannya muncul, dan itu dominan, ya berarti diamati kebenciannya. Benci, benci, benci. Sehingga kalau dalam keseharian fenomena stimulus dan respon itu membuat kita tuh jadi muncul kebencian. Sekarang justru dalam vipassana kebenciannya itu kita jadikan objek supaya kita jadi bijaksana, tidak merespon serakah atau merespon benci. Itu fungsi vipassana. Makanya tadi kita lihat ya di sini ya.
Ini kan dia betul-betul dibedakan, Satipatthana Sutta itu dibedakan jadi 4. Jasmani, perasaan, pikiran, dan dhamma. Jadi ada stanzanya begini. Kaye kaya nupasi wiharati atapi sampajano satima winaya loki abijang domanasa. Jadi kaye kaya nupasi, kita harus merenungkan jasmani pada jasmani. Sehingga ketika kaki melangkah yang dicatat adalah kaki yang bergerak, bukan perasaannya. Supaya nggak ketukar dengan yang ini, yang bawahnya. Jadi dia udah ada klasifikasinya. Jadi betul-betul secara exactly kita mengamati jasmani pada jasmani, bukan jasmani pada perasaan. Jadi kalau mengamati jasmani berarti 4 unsur. Bukan bagian dari perasaan senang, nggak senang, atau yang lainnya. Itu diulang sama Buddha sampai 4 kali. Wedanesu wedana nupasi wiharati. Mengamati perasaan pada berbagai jenis perasaan itu. Cite nupasi wiharati. Kemudian damesu dhamma nupasi wiharati. Jadi itu betul-betul diulang begitu loh. Betul-betul harus pada tempatnya. Senyamannya kita. Kalau ini latihannya 6 hari ya. Oh enggak. Justru kalau kekuatan konsentrasi kita besar, dia berlalu. Yang enggak berlalu itu adalah karena kita cemas ketika mencatat mereka. Contohnya tadi kan, seperti misalnya ketika duduk kakinya sakit. Kalau kita punya konsentrasi yang powerful, begitu dicatat, itu unsur rileks itu sangat dominan. Sehingga ketegangan di paha dia menjadi rileks. Kita mencatat sakit, dia langsung hilang. Biasanya kalau yang sudah advance, dia 3-4 kali dicatat, dia hilang. Hanya karena kita cemas, takut kakinya kenapa-napa, membuat itu jadi semakin tegang dan gak hilang-hilang. Maka penting sekali kita latihan konsentrasi terlebih dulu. Ya kan? Makanya dulu teman saya tanya, itu gimana ya? Kok bisa duduk sampai 1,5 jam untuk full lotus? Kalau lagi sakit gimana? Ya tenang aja. Nggak puas dia dengan jawaban saya. Tapi betul, dengan kita tenang, dia bisa jadi reda, relax. Karena ini kan nggak lancar karena dia tegang kan. Tegang itu kenapa terjadi? Karena ketika kita mengamati objek, pikiran mengembara. Contohnya nggak usah kaki yang tegang deh. Ngamati nggak ketika lagi nafas masuk, keluar, pikiran muncul, rahangnya kaku. Tadinya rileks jadi kaku kan. Nah itu, rasa kaku itu sebetulnya terjadi di seluruh tubuh kita. Badannya jadi tegang kah? Atau jadi mukanya jadi berkerut? Seperti itu. Makanya betul juga meditasi itu nggak boleh atau nggak disarankan bikin lingkaran. Karena bisa ketawa lihat ekspresi teman-temannya. Jelek sekali. Oke ya, tadi kita sampai sini. Nah, jadi meditasi Vipassana, CSDR itu melihat mereka sebagaimana adanya yang disebut sebagai insight atau Vipassana itu adalah melihat 5 hal ini. Jasmani, perasaan, ingatan atau persepsi atau memori kita, bentuk-bentuk pikiran kita dan juga kesadaran kita itu hanya muncul, bertahan sebentar dan lenyap. Di setiap momen. Jasmani kita, perasaan kita. Maka dia disebut latihan ini, latihan mengamati batin dan jasmani sebagaimana adanya. Hanya muncul, bertahan, lenyap. Dulu saya mikir, ini latihan konyol sebetulnya. Orang jalan pelan-pelan ngapain sih? Makan pelan-pelan ngapain? Tapi sebetulnya kebodohan-kebodohan kita itu yang tadi ilusi-ilusi itu muncul karena kita tidak mengamati dengan secara seksama. Contohnya, kalau Anda lihat kipas angin, ada 3 baling-baling. Begitu dia mutar cepat, apa pemikiran Anda? Gak ada baling-baling 3 kan? Yang ada adalah seperti lingkaran kan? Tapi begitu mereka dibuat perlahan, 3 baling-baling itu makin jelas. Apalagi begitu dia berhenti, 3 baling-balingnya makin jelas. Nah 3 baling-baling itu ya kita anggap sebagai anicca, dukkha, anatta tadi. Kalau kita bergerak secara cepat,
Jalan cepat, makan cepat, dan seterusnya cepat. 3 hal ini nggak bisa dilihat. Tidak kekal, penderitaan tanpa diri ini nggak bisa dilihat. Maka kita harus slow motion. Makanya praktek ini membuat kita tuh menjadi seperti 4 hal. Seperti orang tuli, orang bisu, orang buta, orang lumpuh. Orang tuli itu apa? Bisa mendengar jauh, tapi kita tidak perlu mendengar apa yang bukan objek kita. Bisa bicara, tapi seperti bisu. Bisa ngomong, tapi nggak perlu mengucapkan sesuatu, noble silence. Bisa melihat, tapi hanya melihat 2,5 meter ke bawah. Seperti orang buta. Bisa jalan cepat, tapi harus seperti orang lumpuh. Jalannya dengan perlahan. Dulu saya mikir, ini ngapain sih praktek kayak gini? Tapi itu tujuannya adalah melihat mereka tuh dengan jelas, muncul, bertahan lenyapnya. Kalau kita kan baru bisa melihatnya saat ini misalnya, satu sesi meditasi, mungkin berapa menit sakit muncul, bertahan lenyapnya kan ya. Misalnya kalau saya tanya, berapa menit tadi sakitnya? 20 menit. Muncul, bertahan, lenyap. Nah kalau kita zoom lagi, kita perbesar lagi, sekuensnya itu ya, kita perbesar lagi, ternyata dia bukan selama 20 menit muncul, bertahan, lenyap. Tapi every second. Bahkan sub-second, sub-detik. Muncul, bertahan, lenyap, muncul, bertahan, lenyap. Mungkin Anda bertanya-tanya ya, apa pentingnya kita melihat dukkha itu ya? Apa pentingnya ya? Nah, besok kita bahas secara filosofis, tapi saya singgung sedikit. Kenapa kita penting banget melihat 5 hal ini? Dan melihat penderitaan. Karena kalau orang tidak melihat dirinya adalah sebagai penderitaan, dia tidak akan pernah mau terbebas dari penderitaan itu. Makan masih enak kok. Jalan-jalan masih oke kok. Berdiri masih oke, melihat masih oke. Ngobrol masih nyaman. Kalau dia nggak melihat semua bagian itu adalah merupakan penderitaan, dia akan senang dengan itu. Kurang peminatnya? Maksudnya harus sharing dengan dijelaskan dengan baik, baru bisa dimengerti. Iya. Makanya saya ke anakku aja saya nggak bisa jelaskan. Kirim ke sini nggak apa-apa. Betul sekali. Ini isinya bagus, packagingnya jelek. Ya, makanya saya urus packagingnya aja. Packagingnya aja saya urus. Itu dia. Yang kalau misalnya kita tidak melihat setiap momen ini adalah penderitaan, kita akan senang di kehidupan ini. Maka kadang-kadang ditanya, terus umat Buddha ini tujuannya ngapain? Bukan mencapai kebahagiaan loh ya. Bukan. Buddha tidak, saya harus khusus. Buddha secara realitas, secara hakiki tidak mengajarkan kebahagiaan. Secara realitas Buddha mengajarkan 2 hal. Penderitaan dan bebas dari penderitaan. Apakah itu kebahagiaan? Bukan. Bukan. Bebas dari penderitaan gimana? Ya ketika Anda duduk meditasi kan tadi, rintangan mentalnya muncul, 5-5-nya terus menerus. Di satu momen mereka shut down. Menderita nggak Anda? Udah nggak menderita lagi di momen itu. Tapi apakah bahagia? Bahagia, tapi bukan bahagia yang langgeng. Nyaman, bukan bahagia. Jadi bebas dari penderitaan tidak sama dengan bahagia. Buddha tidak mengajarkan bahagia. Buddha mengajarkan bebas dari penderitaan. Maka disebut istilahnya namanya nibbana. Bana itu adalah semraut. Tahu hutan ya? Hutan itu dari kata wana. Di istilah Pali dibilang bana. Hutan itu seperti apa? Semraut. Nibbana negasinya semraut. Berarti tidak kacau. Jadi Buddha mengajarkan umatnya itu atau pengikutnya supaya mencapai nibbana. Supaya tidak kacau.
Tidak kacau karena apa? Keserakahan, kebencian, kebodohan. Kosakata. Nah, maka tadi saya ngomongnya secara realitas hakiki, tapi secara konvensional Buddha mengajarkan. Sebagai perumah tangga ada 2 jenis kebahagiaan, ada 4 jenis kebahagiaan. Bebas dari hutang, itu bahagia. Betul ini, betul. Itu Buddha mengajarkan kebahagiaan dalam bentuk sosial, konseptual, dan konvensional. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah spiritual seperti kita sekarang ya, itu ngomongnya sudah dalam bentuk realitas, hakiki. Segmentasi spiritualnya. Jadi kalau kepada perumah tangga yang di dalam kehidupan sehari-hari, Buddha mengajarkan untuk bahagia. Contohnya apa? Udhana sampada, kamu harus cari harta sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya jadi orang kaya. Karena kalau kita miskin, itu menjadi penderitaan yang menyusahkan kita katanya. Buddha bilang gitu. Jadi secara konvensional Buddhanya ngajarin kebahagiaan. Tapi nanti di satu waktu begitu dia siap baru diajarkan penderitaan. Nah, Anda ini kan dari kemarin kan sudah saya ajarkan ketenangan kan. Tenang, konsentrasi. Hari ini waktunya saya ajarkan penderitaan. Lah bener dong. Karena caranya Buddha mencuci otak orang itu begitu. Jadi yang pertama diajarin apa? Oh, kamu harus berdana. Berdana nanti apa? Atau pelepasan. Kamu harus melakukan pelepasan berdana. Nanti kalau kamu berdana apa? Kamu mencapai di alam surga. Alam surga kan senang dong? Nah, kemudian Buddha bilang, kalau sudah mencapai alam surga, kamu nikmati di situ, be careful. Di sana tidak kekal. Maka Buddha mengajarkan manfaat pelepasan duniawi. Setelah itu, orangnya udah siap, baru mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia, tentang penderitaan. Jadi nggak serta-merta kalau Wilson datang ke saya, nih penderitaan. Enggak. Pulang dari kemarin. Tapi saya senangi dulu. Oh ya, tenang, duduk yang nyaman begini ya. Sudah tenang, udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Mau pulang, tanggung gitu ya. Tapi itu tujuannya adalah untuk kita melihat ini semua sebagai sesuatu yang muncul bertahan lenyap. Nah, definisi penderitaan itu bukan melulu tentang sesuatu yang nggak enak loh ya. Definisi penderitaan saya dapat dari definisi, kebetulan kan saya ngajar filsafat Buddhis di semester 7, jadi saya dapat definisi dari bukunya David Jekyll Pahana itu, Buddhist Philosophy. Dia bilang gini, itu definisi yang betul. Penderitaan itu adalah hasil daripada perubahan yang konstan. Wih, baru hari itu saya klik dengan penjelasan itu. Maksudnya apa? Kita mengalami penderitaan setiap momen, itu adalah merupakan hasil dari sesuatu yang berubah setiap waktu, setiap saat. Anda makan enak, senang dong lidahnya, pikirannya. Tapi karena dia berubah secara konstan, maka itu penderitaan. Jadi gini, ini kalau di dalam mental kita, ini yang saya jelaskan ke anak-anak Brawijaya tuh. Ini the 5 aggregates ini adalah 5 kelompok kehidupan. Jadi kehidupan kita ini hanya ada 2. Tubuh dan mental, tidak ada yang lain. Tubuh itu masuk dalam kategori 1 doang, material body. Oke? Mental dibedakan menjadi 4. Perasaan, ingatan atau memori, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Perasaan apa? Perasaan 3. Perasaan senang, tidak senang, perasaan netral. Secara mental maupun secara jasmani. Kalau Anda duduk, nyaman, nah itu perasaan. Oke? Perception, ketika kita 6 indera kita ini melihat ke depan sana, kok kita bisa tahu alat di depan situ namanya kamera? Why? Itu adalah tumpukan daripada pengalaman kita. Suatu ketika nanti saya akan bawa benda yang tidak Anda kenali. Anggaplah ini benda meteor dari
alam lain gitu ya. Kemudian saya tunjukkan ke Anda, ini apa? No idea. Anda nggak bisa sebutkan. Karena tidak ada persepsi, pengalaman, kesan, atau pembelajaran terkait dengan itu. Itu perception. Jadi setiap 6 indera kita ini bertabrakan dengan objek, mata dengan bentuk, telinga dengan suara. Bisa mengenali mereka itu adalah tugasnya persepsi. Oke? Jadi jasmani kita, mata dan seterusnya, itu adalah bertemu dengan objek. Begitu bertemu dengan objek, muncul feeling, perasaan. Perasaan bisa dikenali, objeknya bisa dikenali karena ada persepsi. Hidup kita kan nggak hanya gitu dong. Kalau kayak gitu berarti kita boneka. Tapi hidup kita tuh ada mental proses. Respon batin kita. Contohnya apa? Begitu ngalami rasa sakit, itu kan material body terhadap rasa sakit. Perasaan menyatakan itu tidak nyaman. Persepsi langsung memproses, oh yang tidak nyaman ini adalah rasa sakit. Kenapa kita bisa tahu itu adalah rasa sakit? Karena kita udah mengalami sebelumnya. Nah maka begitu kita kognisi dia, kita persepsikan dia, direspon oleh mental proses itu. Maka disebut sebagai respon kita terhadap mereka. Nah tapi respon batin kita itu masih dalam bentuk mental. Masih di pikiran. Contohnya Anda kalau lagi meditasi, sakit gitu kan. Kan menggerutunya di pikiran kan. Gak mungkin ngomong ke sebelah, kaki saya sakit nih. Ya kan? Nah tetapi begitu dia sudah sangat dominan di pikiran, dia akan termanifestasi dalam bentuk kesadaran. Kesadaran itu dua, ucapan atau tindakan jasmani. So kehidupan kita tuh cuma 5 rangkaian ini, dari pagi sampai malam. Nah dia menjadi sangat beragam, karena ada serakah, benci, bodoh, dermawan, cinta kasih, atau bijaksana. Sehingga antara satu yogi dengan yang lainnya, karena ada perbedaan dari persepsi-persepsi itu, ada yang sudah belajar banyak, dia sudah sering praktek, ada yang baru pertama kali. Begitu ketemu rasa sakit, responnya beda. Yang satu ngeluhnya, waduh kaki saya udah mau copot nih kayaknya nih. Tapi yang satu santai aja, wah, riang gembira muncul. Bisa jadi, karena persepsinya sudah berbeda. Terutama kalau kita sudah paham, apapun yang muncul di dunia ini hanya muncul bertahan lenyap. Ketenangan bisa muncul dari situ. Jadi ada 2 perbandingan. Kalau ada dua hal, satu itu adalah burung, satu itu adalah buah kelapa yang sama-sama ada di pohon. Begitu rantingnya copot atau patah, kira-kira siapa yang bisa bertahan? Hah? Kenapa burung? Dia terbang. Buah kelapa begitu jatuh, dia nggak bisa terbang. Pluk, jatuh. Nah, orang yang sudah belajar Vipassana, dia bisa melihat muncul berlangsung lenyap. Apakah kesedihan tidak terjadi pada dia? Terjadi. Tapi begitu dia sadar ini hanya muncul bertahan lenyap, setiap waktu, setiap saat, dia langsung terbang seperti burung itu. Ya, jadi gini lah, saya singkat aja ya. Jadi mencatat dalam batin, fokus pada pengamatan dan pencatatan artinya ya, setiap momen yang kita amati hanya batin dan jasmani kita. Saat dia muncul di momen itu, bukan yang lampau ya. Jadi kalau misalnya ingatan yang udah tadi siang terjadi, nggak usah diingat-ingat lagi. Jadi yang sekarang. Maka tadi benar, sadar setiap saat, sadar saat ini. Kemudian konsentrasi penuh. Pencatatan yang serius itu sangat diperlukan untuk menjaga kita tidak diserang oleh rintangan batin. Karena seperti yang saya bilang, kalau konsentrasi belum berkembang, kita nggak mencatat, begitu muncul sakit, alih-alih memperhatikan sakitnya, justru kita hanyut dengan kebenciannya. Mikir yang enggak, ya kan? Mikir, aduh jangan-jangan nanti harus ke dokter nih. Kakinya kayaknya udah mau patah nih. Darahnya membeku nih. Maka kita harus mencatat dalam bentuk pencatatan secara mental. Jadi ada istilahnya 2. Take note dan mental labeling. Take note itu hanya sekedar mengamati. Kalau kita sudah masih pemula ataupun advance, take note itu harus selalu ada. Noting. Tapi mental labeling, yaitu ketika sakit ya kita rasakan sakit, sakit, sakit.
Nggak pakai suara pun, bukan nggak pakai suara, nggak pakai pencatatan pun itu ketika betul-betul teramati, itu take note. Ya, itu muncul kotoran batin di situ. Kalau kaki saya sakit, kaki saya mulai patah, itu muncul kotoran batin. Jadi hanya disadari sakit, sakit, sakit. Tapi kalau mental labeling betul-betul dicatat secara mental, di label, di label. Tapi mental labeling dia bisa dicopot. Catat sesuai dengan namanya. Misalnya saat ini tangan saya merasakan gini, dingin, 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 hangat, hangat. Sama, tapi ke yang take note dia nggak harus mencatat, hanya sekedar mengamati. Tapi kan untuk menjelaskan saya harus pakai bahasa, ya kan? Kalau just take note Anda nggak bisa mendengarkan. Tapi maksudnya kalau take note itu nggak harus dia diucapkan secara sengaja. Paham ya bedanya ya? Take note itu selalu ada, baik kita pemula maupun advance. Mental labeling nggak harus ada. Tapi wajib bagi pemula. Jadi kalau take note, ketika mengamati, ya hanya sekedar merasakan. Tadi dia bilang kan, kalau sekedar merasakan boleh nggak? Itu take note. Tapi kalau pemula, wajib mental labeling, mencatat. Kan tadi kan nafas masuk, keluar, itu kan ada kan yang bisa hanya sekedar, hanya merasakan kan? Dia nggak perlu mencatat kan? Tapi ada orang tertentu dia harus mencatat, masuk, keluar. Masuk, keluar. Nah, mencatat masuk, keluar itu adalah mental labeling. Paham ya? Sadari yang untuk take note. Sadari untuk take note. Iya, perhatikan biasanya. Betul. Perhatikan. Perhatikan. Jadi kayak muncul keserakahan nih. Take note, perhatikan. Ada keserakahan muncul. Oke ya. Jadi pencatatan itu penting sekali supaya kita mengatasi kelalaian kita. Biasanya tuh lalai kita. Ya jalan sekedar jalan aja. Di tahap awal Anda kenali itu dulu. Ini Vipassana ini, saya nggak tahu ya apa ini kebetulan atau enggak ya. Jadi begini, kalau dalam meditasi yang kemarin saya sebutkan, Anapanasati kan ada 16 stage. Oke? 16 tahapan. Dalam Vipassana itu ada 16 pengetahuan yang bisa diperoleh. Sama-sama 16. Untuk memperoleh yang pertama, kita tuh membedakan namanya nama rupa paricedanyana. Membedakan nama dan rupa, membedakan batin dan jasmani. Nah, untuk bisa membedakan ini batin, ini jasmani, dicatat. Kaki diangkat, dingin, oh itu adalah jasmani. Perasaan marah, marah itu adalah batin. Itu baru level pertama. Stage pertama. Tapi itu potensial untuk kita peroleh. Di stage kedua, begitu kita kenal ini batin, ini jasmani, kita lihat pacaya parigahanyana. Pacaya itu adalah mengondisikan satu sama lain. Mereka tuh sebenarnya adalah link. Mereka terhubung. Batin menghubungkan jasmani, jasmani menghubungkan batin. Nanti kita udah mulai bisa lihat, ketika kaki diangkat, ternyata bukan hanya sekadar jasmani, ada keinginan kaki mau mengangkat. Disitulah Anda udah mulai lebih detail lagi, memperhatikan batin berupa keinginan. Jadi kenapa tangan saya bisa terangkat gini, ini ada keinginan. Kenapa mata saya bisa berkedip, itu ada keinginan. Sedetil itu. Nanti baru berkembang lagi terus sampai 16. Untuk mencapai kesucian sampai ke 16. Itu kesucian yang tahap pertama. Kesucian kedua, ketiga, keempat, ngulang lagi dari satu lagi. Makanya jalannya masih panjang sih. Datang aja ke sini terus. Awalnya penting tetapi fleksibel. Jadi kata-kata yang kita ucapkan untuk mental labeling itu bukan prioritas utama. Tapi penting dilakukan ketika baru mulai. Oke? Tinggalkan aja ketika dia sudah mengganggu. Ya. Nah, gabungan pencatatan dan pengamatan. Jadi kalau yang tadi siapa namanya? Take note itu pengamatan. Mental labeling itu adalah pencatatan. Ya.
Jadi pengamatan itu harus selalu ada setiap waktu. Nah, maksud sebenarnya adalah menggabungkan pengamatan dan pencatatan untuk bisa memahami sifat proses batin dan jasmani itu. Nah, duduk bagaimana? Sebetulnya persiapannya sama. Santaikan badannya, pikirannya dirilekskan. Kemudian postur yang seimbang, hindari perubahan tiba-tiba. Yaitu, yang tadi muncul bertahan lenyap. Muncul bertahan lenyap. Setidaknya itu dulu. Ya. Ini maksudnya hindari postur berubah tiba-tiba. Kalau hari ini kan saya masih toleransi ya. Kalau saya agak kejam sedikit, nggak saya toleransi. Jadi kalau kita tadi kakinya sakit, ya kan? Tapi yang sebenarnya adalah begini. Slow motion. Why? Karena begitu sakit muncul, itu kegelisahan dan keserakahan yang menggerakkan. Kita nggak aware. Tapi kalau dia bergerak pelan-pelan, itu justru kebijaksanaan dan perhatian. Paham ya? Kayak contohnya, ini kan ada nyamuk nih, gatel nging di belakang gitu kan. Kalau dia itu kegelisahan dan keserakahan, kebencian. Tapi kalau ada nyamuk, apakah nggak boleh disingkirkan? Boleh, tapi perlahan-lahan. Angkat, 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 sentuh. Itu latihannya, betulan. Betul, saya nggak bohong. 8 semester saya latihan kayak gitu. Hah? Oh enggak lah, nggak sampai kayak gitu. Kan ADB akhir-akhir aja setelah selesai. Dulu nyamuknya nggak segitu ganas. Tapi itu cara prakteknya. Termasuk makan ya. Ketika Anda makan, kan tadi kan ngambil sendoknya kan seenaknya kan. Ini enggak. Angkat, 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 sentuh, sentuh, pegang, kaku, kaku. Disendok pelan-pelan. Ketika mulutnya dibuka, angkat, angkat, buka, buka, masukkan, taruh lagi perlahan-lahan. All sensation tuh diperhatikan. Makanya makannya 1 jam, padahal dikit. Makanya saya sering cerita kan, saya dulu ketawa teman saya ngambil sate ayam 20 tusuk lagi wipasana. Bayangkan kunyah, 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 nggak selesai-selesai. Karena kunyahnya pelan-pelan. Itu lakukannya dengan penuh perlahan. Kenapa? Karena memang itu diberikan instruksinya. Perubahan tiba-tiba itu adalah bentuk daripada kotoran batin. Kalau saya sih mikirnya, ya nggak apa-apa lah 10 hari doang. Apalagi Anda kan mikirnya, ya nggak apa-apa lah tinggal 3 hari doang. Iya kan? Karena setelah 3 hari kan Anda nggak melakukan lagi. Pasti semuanya dengan cepat. Nah, catat keinginan bergerak sebelum bergerak. Jadi tangan nggak bisa bergerak sebelum kita mengamati keinginannya. Kaki tidak bisa diangkat sebelum kita mengamati ada keinginan mengangkat kaki. Sehingga kalau Anda lagi jalan, matanya ke bawah, ingin lihat ke kanan dan ke kiri, harus ada keinginan. Ingin melihat, ingin melihat, ingin melihat. Makanya kalau kita berjalan, postur bagian atas itu nggak bergerak. Perhatikan kalau yogi jalan, postur bagian atas nggak bergerak. Maka tangan tidak boleh di samping. Harus di depan atau di belakang atau di atas. Sehingga bagian kepala sampai bagian pinggul tidak bergerak. Betul-betul robot itu. Jadi dia tidak bergerak, hanya fokus di kaki. Kalau kita kan enggak ya. Jalan. Tapi sebetulnya begitu kita jalan begini, nggak penuh perhatian. Itulah kenapa kalau kita lihat guru-guru meditasi ketika dia jalan tuh, seluruh bagian atas kepala sampai bagian pinggul tidak bergerak. Makanya kalau di dalam khotbah-khotbah, ada khotbah namanya Brahma Yosutta, itu ada seorang Brahmana, dia ngikuti Buddha 3 bulan. Saya nggak tahu apakah sampai ke toilet diikuti, tapi katanya sampai bisa melihat kelaminnya Buddha. Berarti diikuti sampai detil. Tapi dia bilang gini, Buddha ketika ada orang yang memanggil di belakang,
ketika mau menoleh, menggerakkan seluruh badannya. Kalau kita kan dipanggil, halo, ya, gitu kan. Saking mindfulnya, begitu dipanggil, badannya bergerak sepenuhnya. Semuanya baru menoleh. Agak berat ya bagi kita ya. Tapi itu memang latihannya. Dan 10 hari, 6 hari, idealnya seperti itu. Idealnya. Esensi kehidupan pertapa itu putih. Makanya dia digambarkan seperti kerang putih. Yang betul-betul bersih, tidak ada noda. Kalau kehidupan berumah tangga kan bernoda kan. Ya tadi lauknya aja ganti-ganti. Nah termasuk kalau kita sebagai seorang pertapa, yang ideal itu adalah seperti itu. Putih, betul-betul mutih. All the time, seumur hidupnya. Nah cuma kita pakai healthy food, makan makanan yang sehat, apakah seperti vegan, vegetarian. Apa itu? Nulis buku, ceramah, podcast, bikin konten. Itu lauk sebetulnya. Yang seakan-akan baik. Makanya masuk sebagai pertapa, 10 hari latihan, itu udah luar biasa. Termasuk Anda berumah tangga. Makanya yang tadinya lauknya banyak, disuruh mutih, ada yang shock. Iya kan? Shock kan langsung kan? Makanya kalau Buddha memberikan perumpamaan itu seperti ikan yang tadinya di kolam dilempar ke daratan. Makanya kemarin ada saya tanya anak kecil itu yang meditasi laki-laki. Gimana kamu kesan meditasi 3 hari? Bosan dan sakit. Terus gimana, kapok gak dengan meditasi? Kapok. Padahal baru 3 hari dia. Padahal baru 3 hari. Bosan dan kapok itu 3 hari. Apalagi seumur hidup. Luar biasa. Jadi salah ya, masuk ke sini mencari ketenangan ya. Hah? Nggak ada ketenangan di sini kan? Yang ada adalah penderitaan. Ada lagi barangkali yang mau di-sharingkan? Pandangan terang ya. Ya karena diumpamakannya kan banyak ya. Kayak ruangan, kalau kita di sebuah ruangan kosong, ditutup pintunya rapat, itu kan gelap, tidak ada lampunya. Melihat penderitaan, mencapai nibbana itu seperti membuka pintu, menyalakan senter. Maka pandangan itu jadi terang. Kalau kita nggak punya senter, nggak punya pandangan terang, masuk ke dalam pun kita tersesat. Maka vipassana dikatakan wi dan pasana. Wi itu adalah deep, very deep, sangat mendalam. Pasana itu adalah seeing, melihat. Melihat secara mendalam, ya artinya melihat dengan terang. Kalau kita kan selama ini kan melihatnya abu-abu. Betul kan? Abu-abu karena dari jauh. Dari jauh lihatnya. Nah sekarang kita lihat dari dekat. Oh, meditasi isinya sakit semua ternyata. Kaki sakit, pinggang sakit. Dan dikatakan sebagai realitas, hakiki, itu karena dia tidak bergantung pada subjek tertentu. Dia objektif. Mau yang agamanya apapun, penderitanya sama. Kalau nggak percaya, orang yang yogi dengan 6 agama ditaruh di sini, meditasi selama 1 hari, kurang lebih dia merasakan rintangan batin yang sama. Maka itu disebut sebagai realitas hakiki, sejati. Benarnya benarnya mutlak tidak bisa ditolak oleh siapapun. Itu yang dinamakan hakiki. Pemikiran kita, perspektifnya. Perspektif kita ini kan hari ini perspektifnya kan udah mulai digeser nih kan. Masuknya ke spiritual banget kan. Semuanya hakiki nih. Seakan-akan gak ada pemilik, semuanya duka, sebagainya itu kan. Tapi untuk masuk ke bagian ini,
ya kita harus modelnya melihat yang seperti ini lagi. Yang seperti ini lagi, yang bagian yang illusion lagi. Ya ada aku, ada diriku. Jadi setelah Anda mengenal 5 kelompok kehidupan, jasmani, perasaan, ingatan, persepsi tadi, bentuk pikiran. Kan nggak mungkin ya, Mas Arul ngomong sama saya, 5 kelompok kehidupan. Ini 5 kelompok kehidupan ini lagi bicara nih. Terlalu panjang. Maka kita butuh kebenaran konvensional untuk meringkas mereka. Dan termasuk kebijakan-kebijakan dan aturan secara umum. Jadi bukan berarti Anda orang yang spiritual termasuk biku atau pertapa, mereka bebas atau kebal dari sosial moral. Gak bisa. Karena mereka masih di dunia, mereka juga kena impact dampak itu. Masih kena. Bahkan di hutan pun masih kena. Bukan hanya karena Anda spiritual bebas menebang hutan gitu ya. Bebas menebang pohon, gak bisa. Itu masih kena dia. Moral konvensional. Maka dua-duanya itu harus dipatuhi. Makanya saya baru belajar filsafatnya Mahayana. Mungkin Anda dulu anggap ini sebagai lelucon gitu ya. Filsafatnya Mahayana tuh si versinya Madhyamika punyanya Nagarjuna tuh bilang gini. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Itu kan Tom Samcong punya tuh kan. Kalau ingat itu pasti Kerasakti gitu kan. Saya dulu mikirnya apa sih ini? Nggak penting banget, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Tapi begini, si Nagarjuna dia adalah biksu di India. Dia bilang gini, dia melihat semua kehidupan ini berdasarkan pada vipassana. Dia adalah orang yang sangat kental dengan abhidhamma. Jadi dia melihat itu hanyalah realitas hakiki. Jadi dia melihat semua yang ada isinya ini, itu kosong. Itu oke aja, karena dia biku. Dia hidupnya menyendiri. Tapi temannya, namanya, saya lupa ada namanya Wibekananda atau apa gitu ya. Dia bilang gini, gak bisa. Kalau kamu anggap semua kehidupan ini adalah kosong, maka moral secara konvensional akan ditabrak. Maka untuk bisa membumikan ajaran Madhyamika, kamu harus cari jalan tengahnya. Isi adalah kosong, dan yang kosong ini adalah isi. Jadi yang realitas hakiki yang kita 5 kelompok kehidupan ini, kalau dipukul masih merasakan sakit. Jadi maka bunyinya bukan satu doang, bukan isi adalah kosong, tapi isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi Anda begitu meditasi di sini, dipecah semua nih. Jasmani, perasaan, ingatan, persepsi dipecah semuanya kan. Tapi begitu masuk nanti ke kehidupan sehari-hari, jangan sampai nunda sampai 6 minggu lagi. Karena udah masuk dalam kebenaran konvensional. Nah itu jadi masukan juga. Maksudnya mungkin karena terbawa emosi, suasana di sini gitu ya. Hakiki terus bawaannya. Hah? Ya, 3 kali ya. Makanya perspektifnya si Nagarjuna itu, Madhyamika itu bagus. Kita harus lihat jalan tengahnya. Jadi bukan berarti setelah kita betul-betul sangat spiritual, betul-betul kita memahami secara realitas hakiki, kita memisahkan diri dari moral konvensional atau conventional truth, kebenaran yang konvensional gitu loh, yang disepakati. Karena ada ceritanya begini, ini ada beberapa yang terjadi. Jadi dia masih punya ini keluarga. Ini waktu terjadi pas COVID tuh. Ini nggak ada judgement siapapun, ini hanya sekedar cerita. Dan ini saya dengar ceritanya dari orang juga. Jadi temannya dia laki-laki, dia berguru sama biku siapa saya lupa, nggak tahu namanya. Nah dia berguru terus menerus selama COVID, dia latihan meditasi terus. Nah gurunya klaim, kamu sudah mencapai jana keempat, tingkatkan lagi. Nggak lama kemudian kamu sudah mencapai jana ke-8. Nggak lama lagi diklaim lagi kamu sudah mencapai tingkat kesucian kedua. Berikutnya lagi kamu sudah mencapai tingkat kesucian ketiga, anagami. Anagami itu tidak punya nafsu, tidak punya kebencian. Termasuk nafsu untuk berumah tangga sudah tidak ada lagi. Akhirnya keluarganya tidak diurus. Saya lupa apakah mamanya atau siapanya yang meninggal. Gara-gara tidak diurus.
Karena semua hampir kebanyakan di cerita-cerita anagami perumah tangga, dia akan meninggalkan keluarganya. Nah karena dia tidak boleh meninggalkan keluarganya, ya sudah dia nggak mau bekerja, nggak mau menafkahi keluarganya. Karena dia merasa seakan-akan dia sudah bebas dari nafsu dan kebencian. Ya, nggak. Tidak ada yang tahu selain Buddha. Maksudnya kemampuan itu yang bisa dimiliki, yang bisa memiliki kemampuan bisa tahu orang ini dan itu hanya Buddha. Nah, Buddhanya sudah pass away, sudah tidak ada, maka hampir dipastikan tidak ada yang bisa mengklaim. Maka saya nggak tahu apa kepentingannya mengklaim seperti itu. Makanya Anda meditasi 3 hari, 4 hari, 6 hari di sini. Anda bilang saya sudah mencapai jana, saya nggak berani klaim. Karena nanti kalau saya klaim, banyak yang datang ke sini. Wah, Johan itu loh, jago. Bisa klaim jana 2, 3, 4. Itu dilarang bagi seorang biku. Idealnya, mencapai apapun dia pasti tahu. Begini ya, tadi kan udah saya sebutkan. Rintangan batin yang kelima itu adalah keraguan-raguan. Ya kan? Jadi kalau dia mencapai sesuatu tapi dia masih ragu-ragu, dia belum mencapai. Jadi kesimpulannya apa? Dia belum sebetulnya. Tapi karena dia euforia dengan klaim dari yang lain, ya seakan-akan dia sudah. Makanya hal-hal kayak gitu apakah perlu dibicarakan? Sebetulnya enggak. Makanya Anda sudah ratusan kali datang ke sini, udah mencapai pun Anda nggak perlu declare. Di sini nggak perlu declare. Dan nggak ada kewajiban. Makanya kayak biku-biku pun, begitu mereka mencapai sesuatu, dia akan menyampaikan hanya khusus kepada orang yang sangat dipercaya. Pelanggaran berat bagi dia, bahkan harus sampai lepas jubah. Kalau dia mendeklar itu, alasannya masuk akal. Begitu dia declare bahwa dia mencapai kesucian, semua umat akan berdana ke dia. Perolehan untuk orang yang biku-biku yang lain akan hilang. Bukan berarti saya sudah jadi perumah tangga boleh declare itu ya. Nggak boleh juga. Karena hal-hal yang kayak gitu, tidak ada validatornya. Yang ngaku-ngaku sebagai validator itu 1 orang. Kalau 5 orang baru bisa dipercaya, kredibel. Ini 1 orang doang. Tapi bukan berarti ini mengkecilkan hasil dari meditasi. Anda bisa rasakan sendiri kan hasil meditasi. Yang tadinya marah-marah, sekarang udah mulai berkurang. Yaitu dampak yang dekat yang bisa kita rasakan. Yang tadinya suka bergaul, suka ngoceh-ngoceh sama orang yang ya chit-chat sana sini, sekarang udah mulai menarik diri. Itu juga kemajuan. Ya. Wah, jadi hilang melanjutkannya tadi ya. Ya, itulah meditasi duduk. Kalau di sini sih dikatakan kembung kepisnya perut karena memang spesifik mahasiswa Edo menginginkan kembung kepis perut. Tapi kalau Anda sekarang sudah latihan nafas masuk dan keluar di hidung, lanjutkan. Karena yang di kembung kepis perut pun begitu dia merasakan kembung kempis bukan kembung kempis lagi. Jadi ada begini, kalau kemarin saya dengarkan itu adalah begini. Selama orang meditasi mengamati kembung kempisnya perut dan dia masih bisa melihat konsep bentuk dari perut, berarti itu dia masih samatha. Kalau dia sudah tidak lagi melihat konsep bentuk dari perut, hanya sekedar gerakan kembung, kempis, itu vipassana. Nafas juga begitu. Selama kita hanya masih merasakan masuk, keluar, itu masih samatha. Tapi begitu dia bisa merasakan semua unsur 4 unsur kah? Api, air, tanah, angin itu di dalam nafas ketika masuk dan keluar itu vipassana. Objeknya sama, tapi cara memperhatikannya berbeda. Saya kadang-kadang bold pernyataan ini karena
Bukan mendiskreditkan ya, tapi karena ada orang yang praktek bertahun-tahun, dia terjebak dalam samatha. Dia ikutnya retretnya vipassana, tapi dia lagi dan lagi prakteknya dengan gaya samatha. Ada loh, yang sudah praktek 4 tahun, intensif, dan dia bukan saya nilai, tapi dia yang menilai dirinya sendiri. Oh, ternyata selama ini saya samatha. Pak ya, oke ya, perbedaannya ya, seperti itu ya. Sudah cukup? Besok kita lanjutkan. Besok saya singgung sedikit yang jalan dan juga keseharian karena sebetulnya kita udah latihan. Ya, kita udah latihan dalam yang 2 hari ini. Nah, besok saya udah mau mulai masuk ke dalam ini aja, filosofisnya. Yang filosofis ini yang harus kita pelajari. 2 hari terakhir ya. Ya, belajar filsafat. Ya, semoga kita semua selalu terinspirasi untuk mengembangkan pikiran kita, apakah itu konsentrasi, ketenangan, dan bahkan kebijaksanaan. Dan semoga kita semua selalu terinspirasi untuk bercita-cita mencapai pembebasan dari penderitaan fisik maupun mental. Semoga apa yang dilakukan juga bisa memberikan manfaat dalam kehidupan ini juga. Semoga semuanya berbahagia.